Pipik Dian Irawati Popon, atau yang lebih dikenal dengan nama Umi Pipik. Seperti yang diketahui, kini dirinya sedang menjalani misi khususnya untuk bertandang ke negara Palestina. Istri almarhum Ustadz Uje ini pun mengaku tidak merasa takut kala harus menginjakan kakinya lagi ke negara yang sedang mengalami konflik tersebut. Saat ditanya dan menanggapi hal itu sendiri, Umi Pipik hanya menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta yang selalu menyertai setiap langkah yang ia tuju. Namun, di balik misi khusus perjalanan Umi Pipik itu sendiri, nyatanya membuat kecemasan tersendiri di hati Adibah sang putri sulung. Kakak kandung dari Abidzar Al-Ghifari itu mengaku sering mengkhawatirkan kabar dari sang ibundanya di sana. Karena itulah, dirinya selalu menjaga komunikasi dengan sang ibundanya di sana untuk memastikan bahwa keadaan sang ibunda tercintanya itu selalu dalam keadaan baik-baik saja. Lantas, seperti apakah perasaan cemas Adibah saat ditinggal jauh oleh Umi Pipik? Dan apakah sebenarnya yang mendorong Umi Pipik melakukan perjalanan ke Palestina? Nanti saya berangkat ke Palestina. Ya misinya sekalian saya ada bantuan yang harus dibawa ke sana juga gitu. Juga ada beberapa jamaah juga yang ikut. Sama siapa aja berarti? Enggak, saya sendiri sama ada beberapa jamaah. Berapa lama? Mungkin sekitar 10 harian ya. Kan juga saya udah pernah 2009 saya udah pernah ke sana juga, dan insya Allah ini sekarang ada kesempatan lagi ya, kenapa enggak gitu. Ya di sana karena kita nanti akan di Masjid Aqsa ya, terus juga akan keliling-keliling juga ziarah, lebih banyak ziarahnya sih ya ke makam-makam para nabi ya gitu. Saya bawa ini aja ya, bawa dana aja, mungkin di sana bisa langsung kita serahin gitu. Kalau bawa barang kan nggak mungkin. Ya pasti sedih lah, gitu, prihatin banget. Bukan hanya anak-anak, keluarga masyarakat Palestina itu kan mereka mampu mengorbankan nyawanya untuk menjaga masjidnya umat Islam gitu. Ya yang pernah disinggahi Rasulullah saat Isra Mi'raj kan. Jadi mereka mampu menjaga dengan nyawanya hanya untuk masjid-masjid kita yang di sini. Kalau kita nggak bisa bantu ke sana ya setidaknya kita bantu doa, mensupport gitu. Insya Allah. Dulu juga aman-aman aja di sana gitu. Insya Allah. Kalau takdir kita belum ditakdirkan oleh Allah meninggal di sana juga nggak bakal meninggal gitu kan. Yang penting kita kan luruskan niat bahwa niat kita untuk segala sesuatu yang baik, untuk menolong orang gitu. Insya Allah Allah juga jaga. Ya kalau kita lihat di media-media ya memang mungkin keadaan di sana masih belum baik ya. Cuma ya semoga kita para pendatang ini di sana keadaannya pas lagi baik. Saya udah biasa nasihatin anak-anak bahwa segala sesuatunya kan milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi anak-anak pun juga insya Allah dia mengerti dan paham. Paling telepon-telepon aja sih sama chat-chat gitu. Ya tergantung sih, kadang aku yang duluan nanya, kadang. Alhamdulillah sih ada kakaknya Umi juga di rumah. Jadi kan aku kan juga kadang pergi-pergi gitu. Jadi ya alhamdulillah masih ada yang nemenin sih di rumah. Sering sih ya, karena kan Umi juga biasa, kadang ya? Iya keluar kota gitu kan. Jadi udah biasa sih, karena kan aku juga udah besar kan, udah mandiri juga alhamdulillah. Ya, awalnya iya sih, cuman pasti ada sih. Cuman karena kalau turis itu kan dilindungi ya, jadi ya insya Allah lah semoga aman-aman aja sampai pulang gitu. Adibah Kanza bisa dikatakan seorang yang memiliki multi talenta. Ia tidak hanya pandai bernyanyi, melainkan juga pandai dalam beradu akting. Tidak hanya itu saja, putri sulung pasangan almarhum Ustadz Uje dan Umi Pipik ini juga diketahui baru-baru ini sedang mendalami profesi baru sebagai seorang fashion designer.
Saat disinggung mengenai potensi yang dimilikinya, Adiba mengaku selalu memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan terus belajar dan mengasah kemampuannya. Dan salah satunya adalah menekuni dunia fashion designer. Lantas, apakah alasan Adiba yang akhirnya mencoba menekuni dunia fashion designer? Karena suka sih dari dulu gitu, gambar-gambar juga, nyocok-nyocokin baju, seru aja gitu kan. Jadi kenapa nggak diseriusin aja? Itu sama Umi yang Umi juga punya butik ya? Iya. Iya, karena berawal dari situ juga kan sering lihat Umi ikut fashion show. Jadi suka juga, kok kayaknya seru banget gitu. Jadi sering nanya-nanya ke Umi juga sering kayak bikin ini dong, bikin itu gitu. Support banget sih. Mungkin kalau aku fashion sih, cuman memang belum diseriusin banget karena kan masih sibuk nyanyi saat ini gitu. Saat ini nyanyi Mbak? Iya, untuk saat ini nyanyi, cuman pengen fokus ke fashion juga, punya brand sendiri, baju sendiri gitu. Pengennya sih ya, insya Allah. Pernah sih untuk ini juga, untuk kemarin syuting video klip untuk lagu aku gitu, pakai baju sendiri. Alhamdulillah. Ada sendiri saat memakainya? Pasti. Maksudnya kan kita kayak ini tuh desain sendiri loh, mikirnya kan juga susah gitu kan. Jadi seneng sih bisa dilihat orang gitu, apalagi yang suka nanya-nanya, ini bajunya dari mana gitu. Aku mungkin kalau ada kesempatan ya dipikir-pikir sih, karena kan kesempatan bagus juga kan. Tapi saat ini lebih ke nyanyi sih. Ya pasti sering ngobrol-ngobrol juga tentang dunia perfilman gitu. Sering ngajarin kayak gini ya? Diskusnya seperti apa sih sama kakak? Kalau ngajarin mungkin enggak kali ya, cuman ya discuss aja kayak yang natural tuh bagusnya gimana sih gitu, kita tahu bertanya-tanya gitu. Karena kan aku emang basicnya kuliah fashion kan, iya. Terus zaman sekarang kan makin banyak orang yang suka mengekspresikan diri lewat berpakaian gitu. Abi pun kayak gitu, jadi dia suka minjem baju-baju aku gitu, atau aksesoris. Tapi suka ini nggak sih diskusi, itu tuh kalau pakai baju ini bagus nggak? Apalagi yang nggak bisa pakainya sekarang unisex ya, nggak Iya, sering sih nanya kayak gitu, kayak ini cocoknya bajunya kayak gimana gitu. Kita kalau misalkan ada premier atau ada acara. Di balik perjalanan karirnya, Adiba juga menginspirasi banyak netizen soal percintaannya dengan pesepak bola muda Egy Maulana Fikri. Diketahui, Adiba dan Egy sudah menjalani hubungan spesial sejak lama. Bahkan beredar kabar jika keduanya akan melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius dalam waktu dekat ini. Namun, tidak hanya Adiba yang dikabarkan akan menikah di usia muda. Sang adik, Abidzar, juga dikabarkan memiliki target menikah di usia muda. Dan benarkah keinginan untuk menikah muda Adiba dan Abidzar lantaran mendapatkan dorongan dari Umi Pipik? Lantas seperti apa tanggapan Umi Pipik perihal anak-anaknya yang akan menikah muda? Kalau umur kan kita nggak ada yang tahu ya, tapi kita selalu minta sama Allah panjang umur kan gitu. Hal yang satu yang pasti saya bayangin, aduh kalau saya nggak ada, anak saya belum nikah gimana ya gitu. Kan pasti anak tuh pasti akan sedih banget, ya kan? Dia kan kepengen pasti saat menikah ada orang tuanya, walaupun yang satu nggak ada. Pasti dia salah satu lah gitu ibunya. Dan itu pasti setiap kali kita lebaran, sungkeman pasti anak-anak saya bisikinnya semoga tahun depan masih sama Umi. Itu terus, ya doain panjang umur. Itu terus yang dibisikin anak saya, nggak Adiba, nggak Abizar, nggak Ayla, Bilal. Saat sungkeman minta maaf pasti yang dibisikin semoga tahun depan kita masih begini lagi gitu. Jadi itu yang terus diucapin. Iyalah. Dulu kayak saya suatu rumah saya terbakar, yang selalu saya minta doa sama Allah, ya Allah saya kasih rezeki supaya saya bisa ngasih anak saya rumah tempat tinggal sebelum saya meninggal, kan gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih mudah hingga saya bisa bangun rumah walaupun kerja keras selama 5 tahun saya sendiri gitu. Tapi saya udah lega, maksudnya saat saya meninggal anak saya ada tempat tinggal, udah nggak tinggal di mana-mana ngontrak sana ngontrak sini gitu. Itu udah terkabul. Dan sekarang ya Allah panjangin umur supaya saya bisa mengantarkan anak-anak saya sampai mereka berumah tangga. Ya karena saya lihat mereka itu cocok gitu, maksudnya cocoknya tuh satu, si Adiba orangnya pendiam, terus ketemu Egy yang banyak ngobrol, jadi terus yang ngemong, yang dewasa gitu. Jadi ya, dan
Si Adiba itu kan dari SMP dia maksudnya udah kehilangan ayahnya. Jadi mungkin dia butuh sosok figur yang bisa mengayomi juga, ngebimbing, dan saya pikir Egi itu dewasa orangnya gitu. Egi orangnya dewasa. Tapi Adiba sendiri ada cerita nggak sih ke Umi kayak misalkan Umi kok aku pengennya minggu depan tahun depan gitu? Enggak, hanya nanya aja, Umi dulu nikah tahun berapa? 21 Umi udah nikah. Adik kamu 24 kalau saya nggak salah itu. Oh gitu ya, gitu deh gitu. Udah lewat kata dia gitu. Si Adiba berapa umur sekarang? 22. 22 tahun depan? 22 sekarang 2000 berapa sih? 22. Oh iya 22. Kan dia tahun 2000 lahir. Insya Allah dia mah serius. Dia serius kok. Kadang kalau saya ledekin, Gi, kapan Gi? Iya Umi gitu. Iya Umi gitu, doain. Tapi Adiba masih malu-malu untuk kubis, sedangkan itu cara ini masih Cara maafkan. tapi Adibanya ya masih menutup hubungan mereka. Tapi kemarin udah mulai dibuka kok Mbak Adiba, kemarin diposting juga di 4 tahun ya Mi pacarannya? waduh saya nggak tahu. Mereka LDRan terus soalnya. Tapi lu sebagai ibu Ketemunya juga jarang mereka itu, karena kan tahu sendiri Egi kan dikontrak di luar negeri ya, jadi ketemunya bisa setahun sekali ketemu. Ada ketakutan nggak ini kan LDR nih Mi? Maksudnya jauh gitu jarang ketemu mungkin gimana sih? Apalagi main sepak bola gitu. Enggak lah, mungkin mereka udah saling percaya kali. Dewi segera dihalalkan dari anak. Oh iyalah pasti. Pasti supaya kita kan orang tua pengennya supaya anak-anak terhindar dari maksiat juga.